Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Asal nama kota Sumedang, dari kata Sumedang Larang, yang berarti tempat yang dilarang. Sejarah Nusantara selalu menyimpan jejak-jejak menarik dari masa lalu, dan salah satu kisah yang begitu memikat adalah tentang asal-usul nama kota Sumedang. Daerah yang kini menjadi salah satu pusat budaya Sunda di Jawa Barat ini, ternyata memiliki kisah panjang yang terkait erat dengan kerajaan, mitos, dan larangan yang sakral. Nama Sumedang tidak sekadar sebutan geografis, melainkan jejak dari sebuah masa kejayaan yang dahulu dikenal sebagai Kerajaan Sumedang Larang. Untuk memahami mengapa kota ini disebut Sumedang, kita perlu menelusuri kembali sejarahnya pada abad ke-15 hingga ke-17. Pada masa itu, Jawa Barat terdiri dari banyak kerajaan kecil yang saling berhubungan dan berpengaruh, seperti Kerajaan Sunda, Galuh, dan kemudian Cirebon. Di tengah dinamika perebutan kekuasaan inilah lahir sebuah pusat pemerintahan yang kemudian disebut Sumedang Larang. Kata Sumedang berasal dari bahasa Sunda kuno. Ada yang mengartikan kata ini sebagai insun medal atau tempat muncul yang menandakan lahirnya peradaban baru. Namun, ada pula yang menyebut Sumedang berasal dari kata su yang berarti baik atau utama dan medang yang berarti tempat atau wilayah. Jadi Sumedang dapat dimaknai sebagai tempat yang baik atau wilayah utama. Tetapi cerita tidak berhenti di situ karena nama lengkapnya adalah Sumedang Larang. Kata larang dalam bahasa Sunda berarti larangan atau pantangan. Inilah yang menjadikan nama kerajaan ini penuh makna. Sumedang Larang diartikan sebagai tempat utama yang dilarang atau wilayah baik yang sakral. Larangan ini bukan sekadar aturan biasa, melainkan berkaitan dengan nilai-nilai luhur, adat, dan norma kehidupan masyarakat Sunda pada masa itu. Ada tanah-tanah tertentu yang dianggap suci, ada aturan adat yang tidak boleh dilanggar, dan ada tata cara hidup yang menjadi pedoman. Dengan kata lain, Sumedang Larang bukan hanya nama wilayah, tetapi juga simbol dari hukum adat dan aturan kehidupan yang mengikat masyarakat. Kerajaan Sumedang Larang berkembang pesat pada masa pemerintahan Prabu Geusan Ulun pada akhir abad ke-16. Jalah Raja yang terkenal karena memindahkan pusat pemerintahan dari Kutamaya ke Dayuh Luhur, yang kini menjadi wilayah Sumedang. Pada masa kepemimpinannya, Sumedang Larang semakin dikenal luas karena perannya dalam menjaga kebudayaan Sunda ketika pengaruh Islam mulai masuk dari Cirebon dan Banten. Prabu Geusan Ulun bahkan dikenal sebagai tokoh yang menerima pusaka Pajajaran setelah kerajaan Sunda runtuh, sehingga menjadikan Sumedang Larang sebagai penerus resmi kerajaan Sunda. Sejak saat itu, nama Sumedang tidak lagi sekadar menunjuk pada wilayah, tetapi juga melambangkan warisan Pajajaran. Kata larang semakin kuat maknanya, karena tanah Sumedang dianggap sebagai tempat penerus pusaka kerajaan yang suci dan dilarang untuk diperlakukan sembarangan. Banyak kisah turun-temurun yang menyebutkan bahwa siapapun yang tidak menghormati adat Sumedang Larang akan terkena bala atau kesialan. Dalam perkembangannya, Sumedang Larang terus bertahan meski kemudian harus berhadapan dengan kekuatan besar seperti Mataram, Banten, dan VOC Belanda. Pada awal abad ke-17, kerajaan ini akhirnya tidak lagi berdiri sebagai kerajaan merdeka, melainkan berubah menjadi daerah kekuasaan di bawah pengaruh Mataram dan kemudian Belanda. Namun meski kekuasaan politiknya meredup, nama Sumedang tetap hidup dan melekat hingga kini. Kota Sumedang saat ini dikenal sebagai pusat budaya Sunda, terutama dengan kesenian tradisional seperti tari topeng, kuda renggong, dan tentu saja tahu Sumedang yang sudah mendunia. Tetapi di balik semua itu, ada identitas sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Nama Sumedang adalah warisan dari sebuah kerajaan yang menjunjung tinggi adat, pantangan, dan larangan sakral. Nama itu menjadi pengingat bahwa tanah ini dulu adalah pusat aturan adat Sunda yang dijaga dengan sepenuh hati. Jika kita melihat lebih dalam, makna tempat yang dilarang sebenarnya adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Larangan yang dimaksud bukanlah untuk membatasi kehidupan masyarakat, melainkan untuk menjaga keseimbangan alam, menghormati leluhur, dan melestarikan tradisi. Filosofi ini masih bisa kita rasakan hingga sekarang, misalnya dalam kearifan lokal masyarakat Sunda yang begitu menghormati alam dan budaya. Sejarah asal-usul nama Sumedang mengajarkan kepada kita bahwa sebuah nama tidak pernah lahir begitu saja. Nama itu adalah hasil dari perjalanan panjang sejarah, budaya, dan keyakinan. Dari Sumedang Larang, kita belajar bahwa sebuah tempat bisa menjadi sakral karena dijaga oleh aturan yang diwariskan turun-temurun. Dan meski zaman sudah berubah, semangat itu tetap hidup dalam identitas masyarakat Sumedang hingga hari ini. Jadi, ketika kita mendengar nama Sumedang, jangan hanya membayangkan kota kecil dengan tahu legendarisnya. Ingatlah bahwa di balik nama itu ada cerita panjang tentang sebuah kerajaan, tentang adat yang dijunjung tinggi, dan tentang larangan yang dimaknai sebagai penghormatan terhadap kehidupan. Mari kita jaga dan lestarikan sejarah ini. Karena tanpa mengenal masa lalu, kita tidak akan pernah benar-benar memahami jati diri kita hari ini. Sejarah Sumedang bukan sekadar milik masyarakat Sunda, tetapi juga bagian dari warisan bangsa Indonesia. Kalau menurut kalian, apakah makna Sumedang Larang ini masih relevan untuk kehidupan masyarakat kita saat ini?
Apakah nilai larangan adat dan penghormatan terhadap tradisi masih penting di tengah modernisasi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan Facebook Tante Yuni agar semakin banyak orang tahu asal-usul kota Sumedang.